Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rizky Amana, NIM 19329193 akan mempresentasikan terkait dengan uh, simulasi pembelajaran di kelas yang menggunakan problem based learning atau dikenal dengan PBL. Nah, di sini saya mengambil SMA kelas 11 semester 1 dengan materi yaitu terkait dengan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, Bapak juga baik. Apakah di sini sudah berdoa tadi? Belum. Oke. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Oke, doa mulai. Selesai. Oke. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada langkah baiknya kita sama-sama untuk meniatkan pembelajaran ini, yaitu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan pernikahan, yang mana di sini berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dan hukum nikah, yaitu siswa mampu mempersiapkan pelaksanaan pernikahan simulasi, siswa mampu menjelaskan mahram di dalam pernikahan, juga selanjutnya adalah siswa mampu menjelaskan prinsip kafah dalam pernikahan, dan siswa mampu menyebutkan syarat dan rukun nikah. Siswa mampu menjelaskan terkait dengan ijab dan qabul. Oke. Di sini Bapak mau bertanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu nikah? Oke, Andi, silakan. Oke. Ada jawaban lain? Coba, Saiful. Oke, hampir sama ya. Cuman beda konteks saja. Mungkin dari yang cewek. Oke, Fitri. Oke. Jawabannya hampir sama ya. Yaitu terkait dengan nikah itu adalah suatu kegiatan ataupun ijab qabul yang mana kita tuh berkumpul bersatu antara laki-laki dan perempuan dalam syariat, ketentuan syariat Islam. Oke, jawabannya hampir sama, sudah mendekati hampir betul. Oke, di sini Bapak jelaskan sedikit. Pernikahan, makna pernikahan adalah, pertama, makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-majmu', yang berarti bertemu ataupun berkumpul. Kita pernah mendengar kata-kata jamaah kan, ataupun jamaah itu artinya berkumpul. Nah, di sini menurut istilah nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk tujuan hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yang mana bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mitsaqon ghazilan atau ghalizan, mitsaqol ghalizan, yang mana itu untuk mentaati, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah terkait dengan hukum nikah, yang mana sebagian besar ulama itu mengatakan ada beberapa hukum nikah. Yang pertama itu adalah asal dari hukum nikah itu sendiri adalah mubah atau jaiz, yang artinya ketika seseorang itu boleh menikah tanpa yaitu hukum asalnya adalah boleh. Selanjutnya adalah ketika seseorang itu telah mampu untuk menikah, tetapi dan yang mana dia tapi masih sanggup untuk menahan diri, maka dia
bagi dia hukum nikah adalah sunat. Selanjutnya adalah terkait dengan hukum nikah, ada yang makruh, yaitu ketika seseorang ingin memiliki keinginan untuk menikah, yaitu adanya hasrat, tetapi dia belum mempunyai bekal baik secara lahiriah maupun batin, maka hukum bagi dia adalah makruh. Selanjutnya adalah hukumnya adalah haram. Nah, nikah juga ada yang memiliki hukumnya haram. Nah, kapan nikah itu dikatakan haram? Yaitu ketika seseorang ingin menikah dengan tujuan niat yang jahat, seperti menyakiti perempuan tersebut, balas dendam, ataupun melampiaskan amarah yang dari turun-temurun. Nah, itu menjadi hukum nikah yang haram. Terkait dengan tujuan nikah, kita juga tentu tujuan utama mengetahui bahwanya tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memenuhi hasrat. Nah, fitrah manusia itu adalah yaitu memiliki hawa nafsu, yang mana Islam itu mengatur hawa nafsu kita, yaitu kita bisa menyalurkan hawa nafsu itu melalui dengan cara yang halal, yaitu dengan pernikahan. Tujuan nikah yang lain adalah untuk mendapatkan keturunan, bahwasanya kita harus ada penerus dari kita sendiri ataupun generasi setelah kita, sehingga kita bisa mampu untuk melanjutkan perjuangan Islam itu sendiri. Nah, di sini ada yang tahu terkait dengan rukun nikah? Oke. Rukun nikah itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah adanya calon suami, adanya calon istri, kemudian adanya wali, kemudian adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Oke, setelah Bapak terangkan kalian di sini, Bapak ada sedikit pertanyaan, yaitu apa hukum nikah bagi orang yang hamil duluan? Ini mohon maaf saja ya, kalian udah dewasa. Nah, apa hukum nikah bagi orang yang hamil di luar atau hamil duluan? Dia sebelum nikah sudah hamil. Berarti ketika dia ijab kabul, dia dalam keadaan hamil si perempuannya. Nah, bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut? Sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan kelompok Andi, Saiful, itu menjadi kelompok Andi 1, Saiful 2, dan Fitri 3, dan siapa itu namanya? Ya, Uul, ya, Uul itu kelompok 4, dan yang terakhir itu yang di sudut kelompok Jamal. Oke, sekarang Bapak kasih kalian waktu untuk berdiskusi. Silakan duduk berkelompok diskusi terkait dengan permasalahan tersebut, dan nanti kalian akan presentasikan ke depan terkait dengan permasalahan ini. Silakan cari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan kita hari ini. Oke, diskusinya mungkin udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi. Kelompok 1 Andi, silakan presentasi ke depan terkait dengan permasalahan kita hari ini. Oke. Kelompok 2. Oke. Dan kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Oke. Nah, di sini telah kita selesai. Di sini kita telah selesai dalam berdiskusi terkait dengan nikah, yang mana terkait dengan ada yang bertanya tadi bahwasanya nikah tersebut apakah sah dalam Islam. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwasanya terkait dengan presentasi kelompok tadi, ada yang mengatakan itu boleh sah, yaitu dengan landasan Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, yang mengatakan orang yang menikah dalam keadaan hamil, dengan catatan itu gadis ya, ataupun orang yang hamil bukan karena ada suami, tetapi dia hamil betul-betul bukan terikat dalam perkawinan. Nah, maka ijab kabulnya itu dianggap sah. Sedangkan ada juga yang berpendapat tadi itu hukumnya tidak sah, yaitu
mereka mengambil pendapat mazhab Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali yang mengatakan hukumnya tidak sah karena itu termasuk dalam masa iddah. Oke. Sekarang kita simpulkan bahwasanya nikah adalah suatu hal yang berkaitan dengan fitrah manusia. Dengan melaksanakan pernikahan, kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bisa beribadah bersama dan mendapatkan keturunan dan melanjutkan perjuangan Islam melalui keturunan kita. Maka adanya tujuan pernikahan tersebut, kita harus semaksimal mungkin untuk menjalankan syariat Islam yang satu ini. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku, kata Nabi. Jadi di sini kalian telah mempelajari terkait dengan hukum nikah, maka diskusi telah juga selesai. Maka di sini Bapak juga ingin kalian menyimpulkan sendiri terkait dengan materi kita hari ini, dan insya Allah minggu depan kita akan periksa terkait dengan simpulan kalian yang kalian buat. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini? Oke. Tidak ada, mungkin tidak ada. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang dan salah, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.